Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat 96. Jika seandainya, sekiranya, walau anna, sesungguhnya orang-orang penduduk negeri itu beriman dan mereka bertakwa. Iman ini semacam landasan filosofinya, takwa itu landasan operasionalnya. Jadi kalau bicara takwa itu, kalau saya memahamkan secara awam, itu kata kerja, itu takwa. Jangan mengorek-ngorek takwa di wilayah filosofi, tapi takwa itu hadir di semua aktivitas kita. Sehingga makanya bicara takwa itu bertindak, takwa itu berinteraksi sosial, takwa itu dalam urusan ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Sementara iman itu bicara tentang filosofi atau idealnya. Sehingga kenapa saya bertakwa? Karena saya beriman kepada Allah. Takwa tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada keimanan itu. Ya, makanya Allah mengatakan iman dan takwa. Jadi takwa adalah realisasi dari keimanan. Jika ini dipenuhi, maka kami akan menumpahkan atau melimpahkan berkah. Berkah itu apa? Berkah itu tambahan. Jadi nggak ada yang nggak berkah. Bayangkan, kami akan berikan berkah dari langit dan bumi yang mereka pijak, yang mereka junjung, sehingga tidak ada sesuatu yang menyulitkan mereka di situasi seperti apapun. Ya, dan itu akan diberi, itu janji Allah. Tapi memang sedikit sekali kita yang memahami ini. Jemaah yang mulia, pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan topik di bawah judul pilar umat atau masyarakat muslim. Tentu kita merujuk kepada yang dibentuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang melemahkan kita sekarang adalah nilai agama, dalam hal ini Islam, dalam hidup kita itu apa? Apakah dia jauh lebih besar dari aset kekayaan material kita? Sehingga menjaga agama itu jauh lebih prinsip dari menjaga harta kekayaan. Sehingga melepaskan harta itu jauh lebih mudah daripada melepaskan agama. Walaupun faktanya kita belum sampai di situ. Kita untuk mendapatkan harta, kita siap melepaskan agama. Loh, apa bentuknya? Ya pasti karena muamalah maliyah kita sering terjadi tidak peduli syariat. Halal haram kita nggak penting, yang penting duit. Bapak mau pejabat, apalagi pejabat atau birokrat, ASN, politisi, ya. Politisi misalnya, ketika kemarin ribut-ribut di seputar berapa sih gaji politisi, sebenarnya hak kita rakyat untuk tahu itu. Tapi kenapa mereka belingsatan? Ya karena ada sesuatu yang salah. Itu yang halal saja dia udah ribut, apalagi yang haram dibincangkan, apalagi yang nggak jelas. Ya, yang disampaikan itu yang halal-halalnya itu. Ini kenapa resmi keluar dari sekwan istilahnya. Nah, belum lagi yang uang sini dan sebagainya. Loh, kenapa ada masalah? Yang buat saya lebih palak kali, pernah saya melihat seorang anggota, atau saya bilang sajalah pejabat ASN, waktu LHKPN diumumkan, dia lebih suka men-share pertambahan gaji atau pertambahan kekayaan Presiden Jokowi, 8,9 miliar tambah selama Covid. Dia lupa, dia pun harusnya ngasih tahu sama kita. Itu ada saya sampai betul-betul marah saya. Ini orang otaknya kemana ini, saya pikir. Di saat dia nge-share, dia lupa dia siapa. Dia pun awak harus tahu, karena dia pejabat negara. Yang laporan kekayaannya juga harus awak tahu. Selama dia jadi pejabat di situ, naik atau turun, atau tidak ada masalah gitu. Itu hak publik untuk tahu itu. Persoalan kemudian kompetensi, skill apa semua, kinerja, itu urusan nantilah itu. Ya,
Nah jemaah yang mulia, itu yang pertama saya bilang tadi, banyak kita tidak tahu sepenting apa sebenarnya Islam sama kita, nilainya di mana ini. Dan bahkan bukan tidak tahu, banyak yang tidak peduli dan tidak mau tahu. Ya, untuk ini makanya dalam kehidupan, makanya wajar kalau kemudian siapa yang paling banyak melabrak tata hukum Islam? Ya kita. Hal-hal yang sederhana untuk individu saja kita masih sering gagal menjadi muslim yang baik, apalagi kalau kita naikkan peringkat kita menjadi muslim dalam skala kehidupan sosial kemasyarakatan. Padahal Islam yang dibawa Nabi itu bukan cuma ajaran moral untuk meluruskan individu jadi orang baik, enggak. Islam itu hadir di negeri ini, bukan harus di kantor-kantor. Itu banyak orang kalau pergi masuk kantor sholat duha, tapi tata laku pemerintahan di kantor itu atau organisasinya brengsek, nggak begitu. Islam itu bukan bapak menandakan diri naik haji, sudah pergi umroh, rajin puasa sunat. Saya tengok banyak orang rajin puasa sunat, bukan di situ. Karena motivasi penting dari menjadi muslim itu adalah mewujudkan apa yang Allah bilang, kita itu harus menjadi khalifah Dia, mandatarisnya Allah di muka bumi. Yang itu harus kelihatan ketika dalam skala sosialnya amar ma'ruf nahi munkar, harus di situ. Nggak ada hebatnya kita itu kalau tiap puasa sunat rajin, baca Quran kalau cuma dibaca aja apa gunanya? Itu mirip orang pergi jalan nggak tahu jalan pakai peta, ditengok peta tapi kesasar terus. Jadi untuk apa dia pegang peta? Quran itu kan roadmap, peta jalan. Quran itu GPS, harusnya udah nggak kesasar kalau memang pegang Quran, tapi kesasar terus gitu. Nah jemaah yang mulia, ketika Nabi menggagas, dalam tanda petik, karena ini bukan gagasan Nabi, ini Allah yang turunkan sebagai ajaran sama kita, Islam di Mekah. Itu yang sering saya bilang, apakah Nabi tidak memberikan pengertian bahwa Islam ini akan menjadi agama yang bukan sekedar payung ketika hujan, yang kalau sudah nggak hujan payung kemudian tidak dipakai. Apa Nabi tidak mengatakan satu hari nanti kita akan perang? Apa Nabi tidak bilang bahwa negara-negara itu nanti akan dibawa kekuasaan kita? Kalau Nabi sudah bilang ada 3 negara besar yang berdekatan dengan tempat Nabi tinggal waktu itu, Yaman, dikenal dengan gerbang-gerbang yang disebutkan Nabi yang akan dikuasai, kemudian Persia, kemudian Bizantium yang waktu itu masih yang berkedudukan di Syams dengan istana merahnya kata Nabi, Persia dengan istana putihnya, itu akan takluk di bawah kekuasaan kita. Apa nggak kebayang sama kita bahwa sebenarnya waktu itu Nabi tidak sedang bicara gerakan moral? Bagaimana sebuah negara bisa masuk menjadi bahagian dari kita? Harusnya yang kita bayangkan waktu itu Islam sudah siap dengan tata pemerintahan, dan Islam sudah menjadi kekuatan politik dan juga kekuatan militer waktu itu. Jadi waktu Nabi mengatakan kita akan kuasain itu maknanya bukan sebuah gerakan moral biasa. Nah maksud saya, kita keluar dari suasana menjadi sekedar sholat 5 waktu rajin, khusyuk sholat itu bagaimana, itu masih payah. Bagaimana kita mau bicara dalam skala besar? Kalau sekarang misalnya kita bicara tentang kezoliman orang-orang tertentu kepada Islam, pertanyaannya, mereka zolim setelah mereka punya kuasa kan? Terus kita mau menghancurkan kezoliman dengan doa? Ya nggak bisa logikanya. Karena yang paling berkepentingan dengan agama ini akhirnya memang Allah. Makanya kalau begitu, otak kita juga harus dipenuhi dengan keyakinan bahwa berislam itu artinya kita juga berpolitik, berbudaya, berpendidikan, berekonomi, berpemerintahan, bermasyarakat. Gak bisa cuma sekedar menjadi muslim, saya ya gimana lah, yang penting saya baik di rumah, juga anak-anak juga cukup soleh, kami rajin pun, enggak, bukan di situ. Kalau begitu itu jadi prasasti aja nanti ujungnya. Baik, ini pengantarnya. Kemudian itulah yang terjadi ketika Nabi pindah ke Madinah. Jadi Islam mulai bergerak, bukan tidak ada. Kenapa? Karena Nabi tidak mungkin melakukan tindakan tanpa petunjuk dari Allah.
Hari-hari di Madinah akhirnya menjadi hari-hari disibukkan untuk mengukuhkan tamkin. Tamkin itu pengokohan Islam. Hari-hari di Madinah menjadi hari apa namanya? Mensyiarkan Islam. Hari-hari di Madinah bahkan hari-hari untuk mematahkan kezaliman. Sehingga akhirnya Islam bukan kamuflasi ya, berubah. Gerakan dakwah itu dari sekedar menjadi door to door, upaya untuk mengatakan jangan kau individu to individu, tidak. Dia sudah berubah menjadi gerakan masyarakat dan gerakan negara. Nah, hari ini faktanya kita masih berada di start titiknya. Jadi sebagai muslim kita cuma ngeraung-raung seperti kereta yang mau atau race ataupun perlombaan mobil untuk berada hanya di startnya saja, cuma gas saja gitu aja. Orang nggak segan. Kenapa? Orang udah tahu itu gas, cuma gas saja yang bunyi, tapi nggak bisa jalan tuh mobil. Kenapa? Pertama, nggak ada supir yang ahli, kedua supirnya mabuk semua. Mabuk dalam tanda petik emosi. Kita nggak bisa selesaikan urusan Islam dengan marah-marah. Nah, kemarin sebenarnya saya sedang merencanakan, sudah menyiapkan beberapa poin langkah. Saya mungkin dari renungan saya ada beberapa grup WhatsApp yang saya kelola yang akan saya rubah. Biarlah yang sudah ada sudah, tapi selanjutnya saya akan menjadikan semacam Islamic discussion group. Saya bilang saya akan bentuk itu menjadi grup how to do it, how to solve it. Bagaimana memecahkan masalah, bagaimana melakukan sesuatu setelah kita menyadari kita siapa. Seorang teman mengajak saya, Ustadz, rasanya udah adalah satu forum kajian yang Ustadz buat. Saya bilang, ya, saya sudah merencanakan itu dan saya akan mengundang orang-orang yang mau untuk hadir di grup secara virtual atau digital atau sosmed saya, atau kemudian secara fisik. Karena beberapa kali saya mencoba melemparkan pertanyaan baik di Facebook atau di forum-forum seperti majelis taklim begini, tidak ada yang bisa jawab. Apa pertanyaan? Sederhana saja. Apa masalah utama umat Islam di kota Medan? Tidak ada yang bisa jawab. Jawabannya semua itu emosional. Hilangnya persatuan ini apa semua. Saya tidak bicara itu. Kalau hilangnya persatuan itu memang kelihatan sekali. Tapi saya bicara, kalau kita mau menyelesaikan sebuah masalah, tahu nggak kita masalahnya apa? Kalau nggak tahu masalah, kau mau ngapain? Saya hadir di sini siap menyelesaikan, ikut serta menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Coba urut dulu 5. Apa yang paling utama masalah umat Islam di kota Medan? Kita bisa misalnya ambil bilang kemiskinan. Ada berapa rupanya orang miskin Muslim di kota Medan? Ini kan nggak bisa duga-duga kan? Saya harus tanya ke BPS. BPS punya data nggak? Berapa jumlah orang Islam yang miskin di kota Medan? Dan Bazis, kalian punya data nggak bahwa ada berapa orang Muslim yang rutin bayar zakat, yang sudah layak bayar zakat tapi belum bayar zakat? Dan biasanya di mana? Kenapa umat Islam setelah ternyata komposisi orang bayar zakat banyak, tapi kenapa umat Islam masih lebih banyak miskin? Kenapa umat Islam masih lebih banyak minta-minta di pinggir jalan? Kenapa mereka untuk minta-minta itu mereka harus menipu? Kenapa? Itu kan berbasis data. Kita tak punya itu. Kalau bicara persoalan moral, apa yang paling memprihatinkan kalangan remaja? Pre-seks, Pak. Pergaulan bebas. Oke, baik. Apa akibat pergaulan bebas? Perzinahan. Ada berapa anak remaja di Medan yang sudah terdeteksi terjebak pada perzinahan? Dan kenapa mereka terjebak di situ? Itu yang saya maksud tadi. Kita sudah harus bergerak ke situ karena orang ngancurin kita, mereka pakai data. Sementara kita mau berbuat untuk yang baik, kita nggak punya data. Kita cuma bicara memang harus habisin. Allahu Akbar, saya siap mati untuk Islam. Begitu rumahnya datangin polisi, udah hilang dari peredaran. Itu yang sebenarnya jadi masalah kita. Jadi Nabi itu kokoh dia. Ngapain dia di Mekah? Mekah itu bukan sekedar berapa ratus orang Islam yang harus dibina, tapi Mekah ini sekaligus sebagai landasan pijakan sejarah ke depan, dan inilah model pembentukan yang harus dibangun kalau kemudian kita akan bergerak ke etape atau episode berbeda dari gerakan Islam. Nah, apa yang Nabi lakukan ketika sampai di
Madinah itu sedikit-dikitnya ada 3 hal. Pertama, membangun masjid. Kedua, Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, sehingga sekat-sekat perbedaan, peluang-peluang perpecahan itu dihapus. Ya, di Medan ini saya sering kali menyampaikan belakangan supaya umat juga tahu, nggak bisa kita bergerak. Kenapa? Aktivisnya saja pun berpecah-pecah, saling tuduh, saling serang. Makanya sebelakangan saya malas untuk, mohon maaf, ada nggak tahu saya berapa banyak grup yang saya ikutin, membacanya saya sudah malas. Bahkan ada satu grup yang menyebut diri sebagai grupnya para aktivis, mereka saling serang di situ. Ini grupnya para aktivis dakwah Islam di Medan. Sampai-sampai ketika satu hari saya membukanya, saya tengok sudah, wah, udah akut rupanya pertengkarannya. Si anu nyerang si anu, si anu nyerang si anu. Lah, ini gimana ini mengelola persoalan Islam sementara mereka sendiri persoalannya? Ya. Yang ketiga adalah melakukan penandatanganan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini akibatnya atau tujuannya adalah untuk konsolidasi sampai keluar umat Islam. Nah, ini kita lihat pelan-pelan. Pertanyaan atau diskusi kita ini sebenarnya, kita tidak bicara lagi begitu sampai Madinah posisi muslim lemah, tidak itu lagi. Kelemahan kita yang kedua selain tak tahu persoalan, tidak mampu mengkalkulasi aset atau mengkapitalisasi kemampuan yang kita punya. Nggak tahu gitu. Saya ustadz, aktivis, sudah, kalau saya, mohon maaf, saya bilang alhamdulillah Allah kasih dakwah udah lebih 30 tahun saya. Dari usia 17 saya udah dipanggil ustadz. Jarang sekali saya dengar orang manggil saya itu dengan nama saya, kecuali pasti keluarga saya atau teman dekat saya. Kalau jumpa tip atau kau, itu cuma ada di lingkungan keluarga itu. Kalau di luar semua ustadz, dari sejak usia 17 tahun. Terus kemudian setelah itu apa yang saya bilang? Saya nggak tahu berapa jumlah dokter muslim di kota Medan. Saya nggak tahu berapa jumlah pengacara muslim di kota Medan. Saya tidak tahu berapa orang kaya yang kekayaannya atau zakatnya misalnya di atas 100 juta per tahun dari zakat malnya. Saya nggak tahu itu. Artinya Pak, kita ini mau berdakwah di ruang gelap. Kenapa saya bilang di ruang gelap? Karena kita nggak tahu potensi kita juga, kita nggak tahu seberapa hebat. Masjid yang besar, mohon maaf saya, bapak-bapak mungkin ada yang terlibat di fosil, saya juga nggak tahu fosil sudah semaju apa, atau nggak usah cerita semaju apa program real yang berjalan dari fosil kota Medan untuk menghimpun lebih dari 1000 masjid. Bukankah masjid itu juga kekuatan? Tadi sama Pak Ibrahim saya bilang, ini yang syuting ini adalah hal yang paling penting di semua masjid sekarang. Masjid sudah harus ada divisi multimedia. Tidak bisa tidak. Masjid sudah ada akun Instagram, sudah harus ada akun Twitter, sudah ada akun YouTube, sudah harus ada akun Facebook. Masjid sudah harus ada website-nya. Itu satu masjid. 1000 masjid kalau bisa harus ada satu aplikasi di kota Medan. Wah, berat tuh Ustaz? Enggak berat. Kita punya anak mahasiswa yang kuliah di situ, kita punya expert di situ, kita tinggal panggil mereka, tolong sisakan waktu kalian atau gunakan, kasih waktu 1 jam 1 minggu atau apa, tolong bangun ini supaya terkoneksi semua masjid ini. Itu masih masjid, belum lagi majelis ta'lim. Cuma penyakit kita kan itu tadi, kau siapa? Itu penyakit mendasar itu. Makanya berat, kita harus, saya jujur itu yang saya bilang perenungan saya selama Covid dan sekaligus juga pasca pilkada kota Medan kemarin. Saya renungan sampai akhirnya kepada teman tim saya bilang, mulai hari ini kita tidak boleh malu lagi. Kalau ada orang hebat kita datangi, kita ajak dia. Kau punya duit, kami punya punya program, kami punya agenda. Oke, support kami dengan duitmu. Jika kau tidak bisa support kami dengan, artinya kita jangan malu lagi untuk bilang itu. Kalau kau pelit nggak bisa ngasih duitmu, mari zakatmu kemari. Kami siap pertanggungjawabkan ini. Itu dari satu sisi sederhana, walaupun sebenarnya kolaborasinya harus lebih luas dari sekedar itu. Dia tahu ini potensi besar ini yang dimiliki kekuatan umat, dan
ada yang harus dibangunkan supaya umat ini jangan pecah. Yang pertama, belum lagi duduk, Nabi sudah bangun masjid. Bahkan sedikit-dikit dalam cerita atau dalam catatan sirah itu ada 2 masjid. Itulah satunya Masjid Quba, satu Masjid Nabawi. Nabi di Quba itu Nabi belum sampai tujuan itu sudah bangun masjid di situ. Bahkan kalau kita memperhatikan nanti ada catatan Nabi satu lagi membangun masjid lagi, dan itulah sholat Jumat. Walaupun dikabarkan itu memang sudah difasilitasi sahabat sebelumnya. Itulah sholat Jumat pertama di salah satu perkampungan sebelum Nabi sampai di posisi akhirnya rumah beliau dan Masjid Nabawi sekarang. Kenapa harus masjid? Masjid ini ikon. Masjid ini harus menjadi pusat kebanggaan, pusat supremasi, pusat kehormatan. Masjid ini harus jadi martabat umat. Kita punya masjid sekarang, ini harus menjadi martabat, ini harus menjadi rumah pertama, ini harusnya. Setelah masjid itu ada, ini yang akan menghubungkan hati-hati dan fisik semua orang yang ada di komplek ini. Sehingga indikator sehat tidak sehat keberagaman kita itu dari masjid nanti. Seharusnya begitu. Makanya orang yang ngurusin masjid itu tidak boleh orang yang cari makan dari masjid. Mereka harus cari surga dari masjid. Percayalah, kalau misalnya ada yang cari makan dari masjid, nggak usah bapak yang ribut, Allah sudah akan habisi mereka, dunia atau akhirat. Jadi itu dia, karena ini harga diri umat Islam, gitu. Jadi sebelum Nabi kenal ada berapa itu orang atau siapa orang di Madinah yang Muslim, yang pertama Nabi bangun adalah ikatan lahir batin umat Islam. Apa itu? Masjid. Makanya ada istilah masjid sebagai pusat peradaban kita. Di masjid akan kelihatan, ini kan masjid kita masih jomplang, kalau boleh saya bilang ini masjid kita ini. Apa yang saya bilang jomplang? Kita belum menjadi masjid segala usia. Karena kalau bicara di zamannya Rasulullah, itu anak bayi juga dibawa orang itu ke masjid. Lalu apa buktinya? Ya buktinya waktu sholat ada suara tangis bayi yang membuat Nabi memperpendek bacaannya supaya emaknya mendiamkannya. Artinya ada anak-anak dibawa sholat ke masjid. Dan tidak sedikit sahabat yang masih muda menceritakan bagaimana mereka senang sekali kalau ayah-ayah mereka membawa mereka ke masjid. Wah repot lah Ustaz, masjid kalau ada anak-anak ribut. Ya, karena kalau bapak ribut kan kenapa nggak bapak apa-apain? Karena bapak nggak bisa buat apa-apa. Kalau memang ada banyak anak-anak, sudah harus ada divisi yang ngurusin anak-anak itu. Bagaimana anak ini sholat, bagaimana anak ini mengaji, bagaimana anak ini bermain di masjid, sudah harus ada memang divisi atau bagian yang memang kerjaannya di masjid cuma ngontrol anak-anak. Harus begitu. Sama seperti saya bilang Masjid Jogokarian itu. Masjid Jogokarian itu kan ada sistem yang bagus itu. Apa itu? Orang sendal jepit seberapa mahal pun kalau hilang di masjid diganti dengan yang baru. Sepeda motor kalau hilang di masjid diganti dengan yang baru. Itu yang sering saya bilang, tahu nggak? Kenapa mereka berani mengeluarkan peraturan mengganti? Karena mereka sudah punya sistem atau aturan untuk menjaga sendal dan menjaga sepeda motor kita. Dengan aturan itu mereka sudah yakin dengan kemampuan atau rasional mereka 100% dengan sistem ini tidak akan ada sendal yang hilang. Kalau hilang itu pasti kelalaian kami dan itu yang membuat kami harus menggantinya. Itu kalau saya memahaminya di situ. Jadi bukan sekedar petentengan untuk wah kami siap berapapun. Kenapa? Karena kami siap ganti. Kenapa? Duit kami banyak, kas kami banyak. Bukan itu ceritanya. Karena kami punya sistem untuk melindungi, menjaga. Maka jangan takut. Nah, kalau kita kan nggak berani karena kita nggak punya sistem. Kita marah sama anak-anak ke masjid karena kita nggak punya sistem. Kita cuma punya sistem masjid dibangun. Mohon maaf ini bukan protes ke kita ini sebenarnya ke semuanya. Dan bahkan kalau ini streaming didengar oleh semuanya gitu. Karena rata-rata masjid saya lihat itu cuma tahu dia bagaimana ngurusin masjid, bangun fisik, ngadain pengajian, tapi bagaimana mekanisme perkembangan ruhiyah, dinamika, sinergi yang nggak ada, nggak ke situ gitu. Ya. Nah, masjid yang dibangun Nabi, kalau bahasa Quran pun ussisa 'ala taqwa, yang dibangun dengan semangat takwa. Ya.
Ini menjadi masjid tempat Nabi kalau setiap Sabtu Nabi pergi ke Kuba, kemudian Nabi pulang hari Senin. Jadi kalau boleh dibilang Nabi itu istirahat itu atau rihlahnya atau rehatnya itu hari Sabtu. Sholat dia di situ, dia punya keluarga juga beberapa di situ, dan nanti Senin pagi dia balik ke Madinah. Tapi kemanapun mukmin pergi, dia akan pergi ke masjid, kira-kira begitu. Karena masjid ini yang merontokkan keakuan organisasi. Makanya saya mohon maaf, istri saya sering protes dengan kata ini kalau saya ngomong, karena saya terbiasa bilang kalau sudah marah kali dengan kata jijik gitu. Kalau ada masjid yang ditutup pintunya untuk ustadz gara-gara pengurus dengan ustadz itu beda partai, itu kurang ajar itu pengurusnya itu. Di bloknya, jangan dia masuk lagi. Kenapa? Dia sudah partainya beda sama kita. Itu kurang ajar itu pengurusnya, karena dia nggak ngurus masjid lagi, dia ngurus partai, dan dia lupa bahwa masjid ini bukan partai. Saya tidak pernah dengar bahwa takwa atau masjid takwa yang dibangun oleh organisasi Muhammadiyah ini khusus untuk orang Muhammadiyah. Nggak ada itu, bahwa di masjid ini kita harus bangun sesuai dengan, pokoknya orang yang masuk juga harus di screening, orang imam yang masuk harus. Walaupun saya pikir wajar untuk mengkondisikan orang yang misalnya dengan paham yang sama, bagusnya imam yang sama. Tapi tidak ada mengatakan bahwa bahwa kita lebih benar dari mereka, tidak ada. Karena masjid ini ruhnya itu takwa. Itu ruh masjid itu. Nanti buka dalam Quran, innama ya'muru masajidallah, bahwa sebenarnya mereka yang membangun masjid Allah, yang memakmurkan masjid Allah, man amana billah, mereka adalah orang yang beriman, dan seterusnya. Dan kelihatan bukan cuma beriman, tapi mereka mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Jadi mereka itu ngasih di masjid, bukan nyari, bukan ngambil. Itu dahsyat. Makanya perhatikan ketika membangun Masjid Nabawi, itu Masjid Nabawi dibangun dengan gotong royong para sahabat, dan bahkan Rasulullah ikut. Ya, jadi bukan sekedar apa istilahnya itu, wah ini saya kan pimpinan, saya juga nabi, nggak mungkin urusan saya ini. Nggak ada, nabi ikut. Potong batang kurma, rumbianya, daun-daunnya dijadikan bahagian dari atapnya, kemudian tanahnya diratakan, kemudian ditimpakan tanah. Nggak ada, kita nggak, zaman itu belum ada pakai. Apa tidak bisa? Bisa. Tapi Nabi waktu itu sampai Nabi wafat tidak merencanakan untuk lebih memperhatikan fisik masjid, tapi merencanakan menjadikan atau menampilkan masjid sebagai model. Ini loh masjid seharusnya, kira-kira begitu. Ruhnya harus begini. Persoalan bangun, ada orang ribut kemarin Istiqlal, warna-warni lampunya. Terus masalahnya apa? Ini kadang-kadang kita dikena emosional, semuanya jadi serba salah kita anggap. Saya khawatir nanti kita pergi ke negeri lain dan kita bilang, waduh di Dubai Masya Allah masjidnya itu luar biasa, lampunya kelap-kelip warna-warni, karena Bapak baru pulang dari Dubai. Tapi begitu tengok Istiqlal baru selesai, lampunya warna-warni, terus kita bilang, ya Allah memang kurang ajar betul rezim ini. Apa masalahnya? Itu kan persoalan lampu, bukan persoalan yang lain. Kecuali mulai hari ini Masjid Istiqlal tidak melaksanakan sholat asar dan sholat isya. Jadi sholat itu cuma ada zuhur, maghrib sama subuh. Nah, baru bilang, ini memang kurang ajar nih Pak Nasar. Kenapa? Udah syiah deh. Tapi enggak kan. Terus kemudian, ini mohon maaf, saya tidak saya mau ajak kita berpikir lebih objektif saja itu. Ya. Artinya, kalau kemudian Bapak membuat, ada satu masjid dekat rumah saya kalau sudah malam, cantiknya luar biasa. Saya mengatakan seperti di zaman Alibaba, walaupun itu legenda. Kenapa? Karena permainan lampunya cantik. Bapak boleh nanti dari Pasar 5 itu, dari sini jalan terus Pasar 5, pas mau belok ke arah Pasar 7 sana, ini terus Pasar 5 itu nampak di sudut tuh masjid yang kalau siang nggak ada yang istimewa, tapi malam permainan lampu membuat dia jadi indah. Terus apa masalahnya?
Ayolah kita mulai berpikir lebih strategik, tidak lagi terjebak pada emosi yang disebabkan oleh kemarahan saja, tapi juga kita nggak tahu mau ngapain gitu. Kemudian beberapa hal yang harus kita perhatikan, masjid adalah tempat untuk mendukung revitalisasi aktivitas dakwah dan pendidikan. Di masjid ini sudah harus ada orang yang mikir, karena ada beberapa keluarga lagi yang belum ke masjid sholatnya. Sudah harus ada itu yang mikirkan. Berapa kakak kita muslim di lingkungan komplek kita ini? Berapa kakak yang belum ke masjid? Apa yang harus kita lakukan supaya mereka ke masjid? Ada berapa kakak yang anak-anak remajanya tidak tersentuh agama? Apa yang harus kita lakukan dari masjid supaya anak-anak remaja di sini punya program yang kita kontrol, kita kendalikan untuk mereka belajar agama? Wah, itu baru mantap itu. Ya. Kemudian menggalang pembinaan, bimbingan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengenal Allah dan Rasulnya. Ini baru nanti kalau bisa lebih bagus lagi, bazis masjid ada, las masjid kita bisa umumkan, kita bisa sampaikan bahwa las kita ini insya Allah profesional. Jadi zakat mal Bapak akan didistribusikan seperti ini, masuk kemari, nanti pengeluarannya seperti ini. Kita sepakat untuk tahun ini kita akan boom anak-anak yang mereka punya minat untuk berpendidikan agama, tapi mereka tidak punya dana untuk itu. Jadi bukan sekedar anak miskin, Pak. Saya pernah bincang dengan Pak Sofyan Ras, pemilik Sofiatul Amaliyah itu. Ketika dia bilang, awalnya kami punya program untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak miskin. Rupanya Ustadz, kata dia, problemnya bukan anak miskin, karena bukan persoalan miskin atau anak kaya, anak mampu atau anak tidak mampu dalam pendidikan, tapi problemnya adalah minat dan habit mereka. Karena ternyata program untuk memberikan beasiswa kepada anak miskin itu sering gagal. Gagalnya karena anaknya tidak betah di situ mengikuti prosedur pendidikan. Kenapa? Karena ternyata bukan karena minat mereka. Mereka cuma mau bisa sekolah dan tidak bayar. Dan tidak ada masalah, kita biayain, tapi ternyata itulah problemnya. Jadi apa yang kita butuhkan? Anak-anak yang punya kemampuan, kecerdasan, tapi kemudian support untuk mereka tidak cukup kuat, minimal dari finansialnya. Ya. Kemudian membangun sarana pendidikan juga menjadi perhatian seharusnya. Ingat bagaimana metode Al-Azhar. Al-Azhar itu bukan universitas, tapi kemudian masjid yang punya kampus, kalau kita bilang, yang kemudian akhirnya lebih dikenal kampusnya. Ya, bisa nggak kita berpikir masjid kita punya kampus, masjid kita punya sarana bisnis yang dikelola untuk kebutuhan kemakmuran umat. Walaupun ini pernah menjadi perdebatan, apa boleh masjid punya sarana bisnis atau bisnis. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin ini yang saya bilang tadi, untuk membunuh atau menutup sekat-sekat celah perbedaan. Tidak boleh ada yang merasa lebih senior dan lebih junior. Saya pernah ikut sebuah organisasi yang senioritasnya terasa sekali walaupun tak disebut-sebut. Lelah saya bilang. Karena ketika saya merasa lompatan saya sudah membutuhkan informasi yang lebih pas, cuma saya terdinding karena sebab saya tidak bisa masuk ke tahap itu karena saya berada masih di tahap lebih rendah atau di level yang lebih rendah. Padahal saya sudah butuh informasi itu misalnya. Lelah. Makanya Islam ternyata adalah luar biasa sekali, bahwa senioritas itu hanya ada dalam kompetisi kinerja, takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sebenarnya yang paling mulia di hadapan Allah itu di antara kalian orang bertakwa, bukan orang berpangkat, bukan orang berduit, bukan orang populer, bukan, tapi orang bertakwa. Siapa yang paling besar pahalanya di masjid ini? Belum tentu ketua BKI, belum tentu imam. Bisa jadi orang yang hampir 24 jam ada di masjid ini, kerjaannya bersih itu. Atau bisa jadi karena dia lebih produktif misalnya di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang ketiga dan ini yang terakhir adalah membangun perjanjian Madinah. Saya sedang membaca, belum tuntas, satu buku yang menarik sekali. Ternyata perjanjian ini tidak sepakat para ulama atau para historian untuk mengatakan ini terjadi dalam satu pertemuan. Ternyata ini prosesnya bertahap terus.
bagaimana mengkonsolidasikan kota Madinah sehingga ada orang-orang di luar Islam waktu itu yang juga harus berkontribusi terhadap keamanan dan pertumbuhan kota Madinah sebagai ibu kota peradaban baru masyarakat dunia waktu itu. Saya kira ini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah meridhai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya Ustaz tentang iman dan takwa. Baru-baru ini seorang jenderal Napoleon Bonaparte menggebuk orang penghina Islam. Sedangkan dia terhukum. Apakah giroh dia yang lebih kuat, iman dia, takwa dia, sedangkan orang lain yang menangkap dia muslim diam saja? Apakah ini iman dan takwa dia kuat dibanding yang lain? Penjelasan Ustaz. Terima kasih. Saya real ceritanya, kronologinya tak tahu saya. Tapi kalau saya bilang, kita nggak usah buruk sangka dengan peristiwa negatif yang menimpa seseorang atau sekelompok orang atau satu negara. Karena bukan tidak mungkin orang itu memang berada dalam ketetapan Allah untuk melakukan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan itu. Saya nggak tahu kenapa Bonaparte masuk penjara, dan kita tahu kenapa si Kaci itu masuk penjara. Dan ternyata Allah punya ketetapan bahwa dia akan menjadi tangan Allah untuk nempeleng atau banting orang ini. Dan ternyata jika kita melihat betapa tidak fairnya penanganan persoalan ini, ada sekelompok, dan itu harus kita, ini harus serius ini. Ada sekelompok orang yang mengkondisikan bahwa ini adalah pelanggaran HAM atau pelanggaran aturan yang membuat akhirnya yang dikejar itu adalah Napoleon. Dan ini sudah begitu luar biasa di sosmed, ini luar biasa sekali pembalikan dan mencoba untuk menganggap giroh kemarahan kita atas orang yang mencaci maki Islam, mencaci maki Al-Quran, mencaci maki Rasulullah. Dan bahkan sebenarnya ketika mendengarkan pidato si Kaci itu pertama sekali, saya sangat meyakini bahwa dia tidak sedang menghina Islam saja, tapi dia juga menghina Kristen. Itu waktu itu. Jadi saya tidak bisa banyak komentar. Dulu saya pernah ngaji, ada orang tidak bisa baca tulis ikut ngaji sama saya. Teman-temannya bilang dia nggak layak berada di kelompok kami. Saya bilang tidak, saya tidak pernah punya rencana untuk mengeluarkan dia dari kelompok ini. Kenapa? Karena saya dari awal mengira ada satu waktu kebaikan yang bisa kita ambil darinya yang kita tidak tahu sekarang. Dan yang terjadi adalah betul satu waktu pengajian ini butuh untuk mensyiarkan satu program yang membutuh menaruhkan spanduk untuk ditaruh di tempat-tempat yang tinggi, dan dialah orang yang ahlinya di situ. Maka saya berserah diri kepada Allah bahwa kita bersyukur kepada Allah dosa kita diampuni Allah, atau kita terhindar dari dosa dengan adanya Napoleon. Karena kalau ditanya itu Kaci itu secara syariat ya, itu orang yang sudah layak mati itu. Kalau Nabi masih hidup, saya bisa merasakan atau membayangkan bahwa Nabi akan marah sama kita. Kenapa ketika Rasul kalian dihina? Kenapa ketika agama kalian dihina? Kalian diam saja. Itu ada beberapa kali Nabi pernah marah dengan pertanyaan begitu. Kenapa ketika Rasulullah dihina kalian tidak mengambil tindakan? Seorang sahabat datang, ya Rasul, apakah boleh aku membunuhnya? Maka jawab Nabi, lakukan jika kau mau melakukan. Ada sedikit-dikitnya 2 atau 3 orang itu dari kalangan orang munafik. Kalau Kaci ini kan tak jelas agamanya ini. Saya bilang begitu nengok mukanya setelah ditepuk, aduh sayang kali cuma begitu mukanya. Harusnya lebih dari itu. Cuma itulah kita kan, kita cuma bisa teriak atau karena kita nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi jangan lupa dari berita Napoleon dengan Kaci ini ada satu hal yang memang betul-betul faktual, yaitu upaya menggerus atau menghabisi ruhul jihad kita. Itulah yang mencoba membalikkan, lebih banyak menyelami kembali Napoleon. Tadi kami bincang bahwa saya hakul yakin di polisi itu banyak orang-orang baik dari perwira-perwiranya, sangat cukup banyak.
Tapi problemnya ternyata orang baik kalau dipimpin atau dikooptasi dengan kekuatan, itu yang menjadi persoalan. Jadi kesimpulan saya, Pak, saya tak tahu banyak, tapi saya bilang dia jadi tangan Tuhan untuk melakukan itu di sana, di saat orang tidak bisa lakukan itu. Ya, itu tanda Allah masih sayang sama kita. Kalau tak ada lagi dia, berdosa besar kita semua. Itu dosa-dosa kifayah itu istilahnya. Ya, kalau tak kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar, kena kita semua. Saya kira itu. Ada lagi? Baik. Iya Pak, silakan. Selain daripada isu tentang apa yang mendapatkan Aceh, belakangan ini juga dari marak tentang Kiai Haji Said Agil Siraj yang bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satu yang menyatakan Allah itu ada. Ini juga bisa mengganggu iman dan takwa kita juga. Ini apakah kita marah, apakah kita terpengaruh atau apa, karena yang mengucapkan ini adalah Ketua Umum PBNU. Mohon Ya. Ya, saya berupaya berbaik sangka, Pak. Tapi memang ada fitnah besar yang menimpa umat di negeri kita, yaitu apa istilahnya ya, syatohat atau pelecehan, nyelenehnya para alim itu kelihatan sama kita. Perdebatan ulama itu kita saksikan. Dan kemudian banyaknya orang-orang yang tidak mampu menyampaikan apa yang dia tahu. Pertama, dia tidak mampu mengemas penyampaian bahasanya. Kedua, dia tidak tahu siapa objeknya. Saya nggak nampak itu waktu dia ngomong, tapi saya lihat videonya. Objeknya itu siapa? Saya khawatir omak-omak perwiritan yang tahu datang cuma kalau duduk ngaji dapat pahala, atau anak-anak santri yang tidak diajarkan tentang itu, sehingga yang terjadi adalah fitnah. Saya cenderung melihat bahwa sebenarnya dia sedang memberikan penjelasan filosofis. Saya ada satu buku tentang Aswaja yang baru selesai saya baca, yang pengantarnya adalah, buku ini lebih kepada perdebatan intelektual. Pengantarnya Said Agil Siraj tentang Ahlussunnah wal Jamaah dan pandangan tentang mazhab-mazhab kalam dalam Islam. Dan saya lihat di situ dia diserang habis oleh para ulama NU. Baru di belakang dia memberikan penjelasan bahwa maksud saya adalah ini. Jadi untuk dia sebenarnya ingin menyinggung para ulama dengan menjelaskan Aswaja ini sistem atau pemikiran. Kalau pemikiran dia masih terus berkembang. Kalau sistem itu sudah dianut. Yang mana ini di antara yang kita lakukan? Cuma itu saya bilang tadi, Said Agil Siraj ini kekurangannya adalah sering bicara di tempat yang tak pas. Dan saya yakin video dia itu disengaja ditebarkan oleh sekelompok orang yang memang untuk membuat kecoh itu. Dan saya nggak berani bilang siapa, tapi saya menduga kuat siapa yang menyebarkan itu. Jadi tujuannya apa? Supaya kita ribut itu, Pak. Itu yang sering saya bilang, kita ini kayak ikan dalam kolam. Ketika orang ingin mengerjakan atau mengambil sesuatu di sini, dia lempar umpan ke sana supaya ikan ke sana semua, maka dia kerja di sini. Saya bukan mengabaikan bahwa udah nggak usah pikirin itu. Kenapa? Kapan sih Said Agil Siraj bagus pikirannya? Kalau ada orang yang kita dengar selalu nyeleneh, terus kemudian nyeleneh lagi, terus sikap kita sama aja, sama-sama nggak ada perkembangan kan? Nah, maksud saya kalau begitu kemana arahnya? Ayo kita lebih berpikir terstruktur. Ibarat kita sedang bangun masjid, ada orang yang ngeributin tentang bentuk yang di sana, yang udah kita sepakati kemarin bahwa di bagian sana itu sudah kita sepakat begini. Tiba-tiba ada orang datang, saya nggak setuju ini, nggak usah pikirin dia. Atau jangan semua energi ngurusin dia, kirim saja satu orang untuk ngurusin dia, yang lain tetap fokus dengan pekerjaan ini. Itu yang kita belum terbiasa. Kesimpulannya sederhana, sama seperti Gus Dur di waktu hidup, 2 tahun jadi presiden. Secara ideal langkah-langkah dia itu bagus, tapi secara taktis operasional lelah kita jadi rakyat waktu itu. Maka akhirnya dia dijungkalkan.
Cuma kita tidak bisa tidak harus mengakui bahwa semarah apapun kita sama Gus Dur, di kalangan NU, Gus Dur itu wali. Sama seperti Megawati Soekarno Putri. Bapak ngerti apa? Mohon maaf, saya bukan menjengkali atau apa. Kita tahu apa? Sehebat-hebat, setajam-sajam, semilitan-militannya kita dengan Islam dan tidak suka sama Megawati, faktanya Megawati itu disenangi oleh berapa? Lebih dari 20% secara politik rakyat Indonesia. Partai Islam yang paling disenangi masyarakat di Indonesia apa? PKS. Berapa persen? Orang yang cuma 8%. Itu fakta. Suka tidak suka, mau tidak. Dulu saya berpikirnya agak eksklusif, Pak. Cemana bisa orang nyoblos PDIP? Kok bisa-bisanya? Cara berpikir saya masih begitu. Tapi belakangan saya melihat ini real. Kalau kita mau ini berubah, ya kita harus berpikir dengan cara berpikir umat yang memilih mereka. Ada apa? Kenapa? Kok bisa? Apa yang kurang di kita? Nah, kira-kira begitu. Sama seperti kita jualan nasi. Enak, mantap, tempatnya bagus, tapi nggak laris. Sementara ada yang biasa-biasa saja, masakannya sering nggak mateng, tapi orang rame. Cari tahu dong, jangan cuma bilang kayaknya pakai dukun ini. Ah, itu penyakit kita. Kita lupa mungkin dia punya jejaring. Dia rajin kirim konten, kirim menu, daftar menu hari ini, terus dia bilang sama temannya, kalau kau bisa bawa sekian orang, aku kasih sekian persen diskon samamu. Misalnya, rupanya dia bukan di hebat taste atau rasa, tapi kemampuan dia membangun sosialitanya. Itu maksud saya. Jadi kesimpulannya, Said Agil Sirot, saya nggak pernah dengar kapan dia bicara bagus. Ketika mentolaknya adalah cara berpikir saya. Cuma saya harus mengakui bahwa Said Agil Sirot itu fakta di Indonesia, bahwa dia ketua NU, bahwa dia tokoh yang dirujuk oleh pemerintah ketika ada urusan-urusan penting terkait umat Islam, bahwa mendekati dia masih dianggap sebagai mendekati kekuatan besar umat, dan bahwa macam-macam bahwanya itu. Pertanyaannya kalau begitu, kenapa dia bukan kita? Kenapa dia tidak menjadi rujukan? Kenapa kita tidak dianggap sebagai pengikat? Itulah yang saya bilang dari awal tadi. Kita harus keluar dari cara berpikir eksklusif, merasa benar, merasa paling memang benar, kita benar, tapi ternyata faktanya dalam kehidupan keseharian benar belum tentu memimpin, benar belum tentu berkuasa, benar belum tentu memberi pengaruh. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Adalah menjadikan yang benar ini memimpin, yang benar ini memberi pengaruh, yang benar ini berkuasa. Apa yang harus kita buat untuk itu? Kira-kira begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya pikir kita tutup dengan doa. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jama'ana fi hadzal majlis jama'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.